Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Halo sahabat KICAP. Salam KICAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haikal selaku host di sini. Kita akan membawakan sebuah tema yang cukup penting untuk diedukasi, yaitu RTA dan RTB. Tapi saya tidak sendiri di sini. Di sini ada senior saya selaku Inspektur Kelek Udaraan, Mas Arpandi di sini, dan kita kedatangan narasumber yang spesial dari Lion Air. Boleh Kapten atau Mas Anik diperkenalkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya Adrian Samakmur, biasa dipanggil Adrian. Bergabung di Lion Air 2017, rilis sebagai First Officer 2018. Ini kurang lebih 7 tahun ya di servis di Lion Air. Sebelumnya saya pernah servis 10 tahun di militeri di TNI Angkatan Laut. Itu aja perkenalan singkatnya. Mungkin boleh dilanjut sama Oke, boleh Mani. Terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Mani. Saya bergabung di Lion dari tahun 2010 sebagai engineer di Lion Air Group. Itu aja mungkin perkenalan singkat dari Mas Manik dan Kapten Andri. Kita masuk di penjelasan apa itu RT-RTB. Dari Mas Arpandi, boleh dijelaskan apa itu RT-RTB, Mas? Oke, terima kasih Mas Haikal. Halo sahabat KICAP semuanya. Mungkin perlu kita sharing informasi ya kepada sahabat KICAP semua. Mungkin pernah mendengar apa yang dinamakan RTA, Return to Apron, lalu mendengar return to base. Return to apron adalah ketika pesawat meninggalkan apron atau meninggalkan tempat parkir untuk melakukan pergerakan, misalnya pushback ataupun taxi, kemudian kembali lagi ke apron atau ke tempat parkir semula. Itu yang dinamakan RTA. Kemudian yang dinamakan return to base. Pesawat return to base adalah pesawat yang sudah lepas landas beberapa saat, kemudian kembali lagi ke bandara awal. Mungkin bisa disebabkan oleh masalah teknis ataupun non teknis. Mungkin ada lagi sebenarnya sahabat KICAP semua yang menyaksikan acara ini. Ada yang dinamakan divert. Divert adalah pesawat yang semula meninggalkan bandara asal menuju bandara tujuan, namun tidak mendarat di bandara tujuan karena suatu hal, baik itu emergency maupun kondisi lainnya, sehingga melakukan pendaratan di bandara lainnya atau diversion. Mungkin itu yang perlu kita pahami bersama atau ketahui bersama, sehingga sahabat KICAP semua kalau nanti saat melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara mendengar istilah ini tidak awam lagi. Mungkin itu. Oke, dari Mas Arpandi, mungkin dari Mas Manik sama Kapten Ade ada yang ditambahin terkait penjelasan RTA sama RTB ini? Jadi gini ya, fakta, kita buka fakta. Ternyata 40% itu banyak yang takut terbang. Kenapa? Jadi dia nggak tahu kita ngapain di atas ya. Padahal dari buku yang saya baca, saya pernah baca buku nih, karangan Atul Gawande. Dia ngomong, dia adalah salah satu praktisi kesehatan. Dia pernah ngomong gini, ada 2 industri yang sangat berbahaya sekali, rentan sama kecelakaan kerja, tapi angka accident rate-nya itu kecil. Apa? Yang pertama konstruksi, yang kedua adalah bisnis aviasi. Datanya itu menyebutkan di bisnis konstruksi 0,002% accident rate, sedangkan yang di bisnis aviasi lebih mencengangkan lagi Pak. Ada kurang lebih 0,0-nya 6 kali, 0,0000152. Jadi 5 kecelakaan fatal dari 32 juta flight dalam setahun. Itu data dari 2002, datanya dari IATA. Nah,
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bisnis ini tuh aman karena orang-orang yang bekerja di dalamnya sudah dibekali paling lengkap lah, mulai dari tahap dia training sampai pelaksanaan dan lain-lain. Berkaitan dengan kegiatan RTB sama materi kita kali ini ya RTB. Jadi kegiatan ini merupakan hal yang abnormalitis yang sudah dipelajari. Jadi sebagai seorang kru kita sudah dibekali training untuk menghadapi hal yang demikian. Itu aja singkatnya, mungkin dari sisi engineer bisa dijelaskan lagi. Mengenai tadi pertanyaannya itu mengenai faktor yang mempengaruhi RTB seperti itu ya Pak Haikal ya. Jadi Ya, Mas Manik. Pengalaman saya bekerja di aviasi kurang lebih dari 2006 sampai dengan hari ini itu RTB bisa digolongkan menjadi dua kategori yang bersifat teknis dan non teknis seperti itu. Kalau yang non teknis mungkin contohnya itu seperti misalnya weather atau untuk medical reason seperti itu. Dan untuk technical itu bisa saja terjadi, namun itu bersifat unpredictive yang kami pun dan pilot pun tidak bisa meramalkan akan adanya munculnya trouble itu seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan berpotensi untuk RTA atau RTB seperti yang dijelaskan oleh Pak Arpandi tadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik Sobat Kicap, kurang lebih penjelasan dari RTB dari Mas Arpandi, Kapten Andri dan Bli Manik seperti itu. Ini tuh menarik juga ya Cap. Tadi salah satu hal yang kita perhatikan itu 0,06 kali kan? 0,6 kali. 0,6 kali, jadi untuk penerbangan itu sangat aman berarti Cap ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Betul sekali. Tapi banyak yang takut mungkin belum mengerti di sini Cap ya. Benar. Orang-orang awam kalau misalkan takut terbang, Yeah. takut pesawatnya kenapa-napa gitu Cap ya. Untuk Mas Manik tadi ada dua non teknis sama Teknis. reason teknis. Non teknis tadi kayak ada weather, medical reason. Kalau teknik kayak lebih ke dari mekanisme pesawatnya gitu ya. Dari sistem pesawatnya seperti itu. Baik, kalau misalkan apa sih yang dilakukan operator kalau misalkan terjadinya RTA maupun RTB? Mungkin dari Cap Ardi dulu. Kalau RTA kan prosedur yang dilaksanakan sebelum kita lepas landas ya tentunya. Oh. Jadi kita bekerja itu berdasarkan checklist semuanya, berdasarkan ada SOP. Kita memiliki SOP, kita banyak sekali buku-buku dan kita memiliki panduan-panduan. RTA itu apa sih yang kita laksanakan? Pertama kita akan kontak dengan ATC tentunya bahwa kita akan melaksanakan RTA. Setelah itu kita akan kontak company untuk mengarrange penumpang kita seperti apa nantinya. Dan setelah itu baru kita sampaikan ke serial flight attendant buat announce ke belakang. Setelah itu baru kita sebagai PIC mungkin akan memberikan announce untuk memberikan agar dia lebih tenang pada penumpang. Sedangkan RTB sama kayak yang tadi ya, prosedur-prosedurnya kita melaksanakan sesuai dengan SOP. Manakala di checklist kita sudah ada menggait land at nearest suitable airport, maka mau tidak mau kita harus segera RTB, nyari bandara terdekat. Hubungannya dengan divert juga nanti ada. Divert kalau RTB ya pasti sama kayak tadi, komunikasi. Setelah itu kita akan kontak semuanya pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini apakah nanti di bandara departure station kita bakal membutuhkan assist atau bagaimana, nanti bakal kita sampaikan seperti itu. Dan kemudian baru announce juga sama, pada intinya semua prosedur sama yang kita lakukan RTA maupun RTB. Baik. Kalau dari Mas Manik? Kalau dari saya Sisi selaku engineer ya? Tadi dari sisi teknis, ketika mendapatkan adanya report RTA maupun RTB, yang pertama saya memastikan dulu ini RTB-nya karena apa, seperti itu. Seumpama karena teknis, di sana engineer akan mencoba untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya
tentunya sesuai dengan SOP di sini kami memiliki aircraft maintenance manual dan troubleshooting manual seperti itu. Troubleshooting manual, serta pada kesempatan pertama yang kami lakukan adalah pertama tadi sudah saya sampaikan, menggali informasi mengenai detail kejadian atau problem itu muncul kapan ke pilot in command. Kemudian saya menginterogasi pesawatnya di sana. Setelah itu kita koordinasi dengan dengan maintenance control center kami di Jakarta. Dari sana akan kami berkoordinasi ke sana selaku engineer, serta dari situ akan dilakukan troubleshooting seperti itu. Kemudian tidak lupa kami memberikan informasi kepada pihak ground staff, karena penumpang tentunya membutuhkan kejelasan ini apakah harus disembark dengan tukar pesawat ataukah seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan setelah kita memberikan estimasi, misalnya ternyata itu problemnya no go item, kita pasti disembak dan pesawat grounded, tidak terbang. Bisa dipastikan seperti itu. Mungkin disiapkan pesawat pengganti ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan setelah dilakukan rektifikasi, ini lanjut ke sisi teknis, itu akan di verify oleh quality control untuk administrasi, baik itu AFML, dokumen pendukung lainnya, serta dari pihak quality pun juga mengawal proses pelaksanaan itu agar sesuai dengan SOP. Setelah itu dilaksanakan, dari quality kami akan meminta approval dari 3 direksi. Pertama direktur safety, kedua direktur operasi, dan yang ketiga direktur teknik. Itulah hal-hal improvement yang sudah kami lakukan di usia Lion Air yang akan menginjak 24 tahun ini pada tahun ini. Serta setelah itu dilakukan mendapatkan approval 3 direksi tadi, maka akan dilanjutkan untuk pelaporan ke regulator di GCE seperti itu, untuk dikaji dan direview kembali oleh regulator. Dan setelah itu semua step-step itu, langkah-langkah itu sudah dilakukan, kami pun selaku engineer akan menjelaskan kepada Bapak pilot yang bertugas bahwa ini defect sudah dilakukan rektifikasi seperti pergantian komponen ini, kemudian kita lakukan berdasarkan keadaan manual yang berlaku, dan operasional test dinyatakan satisfied. Kemudian baru pilot in command akan kami melakukan serah terima pesawat. Artinya kami sudah menyerahkan kembali pesawat dengan kondisi yang layak atau airworthy, layak terbang, seperti itu kurang lebih kalau dari sisi engineer seperti itu. Berarti dari pilot punya prosedurnya, dari engineer juga prosedur sesuai SOP yang berlaku ya. Betul. Kalau dari sisi inspektur nih Mas, gimana sih prosedur pelaksanaan RTA maupun RTB Mas? Oke, sahabat KICAP semuanya, perlu diketahui bahwa RTA, RTB maupun diversion itu adalah suatu prosedur yang legal, istilahnya prosedur yang diperbolehkan, di mana tujuan dari RTA, RTB ataupun diversion adalah prosedur di mana situasi yang tidak normal atau emergensi ya. Jadi tindakan normal untuk hal yang situasi yang tidak normal, istilahnya kan begitu kan ya. Bahwasanya langkah-langkah tindakan yang istilahnya secepat mungkin dilakukan oleh pilot, di mana pilot sesuai dengan isi undang-undang ya,
bahwasanya selama penerbangan, kapten penerbangan pesawat udara yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan guna menjamin yang pertama keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Jadi kepada sahabat KICAP semuanya, kalau ada RTA, RTB ataupun diversion, harapannya tenang, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kapten Andriansa, oleh engineer kita Pak Putumani, bahwa banyak sekali prosedur yang harus mereka istilahnya harus mereka laksanakan sesuai dengan ketentuan dari manual dan standar operation prosedur. Jadi istilahnya jaminan keselamatan penumpang menjadi prioritas. Berdasarkan pada tadi ada checklist, ketika ada warning muncul di kokpit, mereka akan segera kembali ke apron atau RTB lagi. Kalau udah terbang harus RTB, kalau udah di tengah perjalanan mungkin harus mencari bandara yang terdekat ya, Betul, ya. Karena harus segera mungkin. Tentunya sudah sesuai dengan flight plan, karena bandara yang sebagai destination depot istilahnya harus udah di assessment ya Cap ya, bahwa bandara tersebut nanti bisa mengakomodir kebutuhan pesawat, penumpang, dan tentu saja bandara tersebut sudah dianalisa bahwa saat akan melakukan pendaratan misalnya masih beroperasi, personil di bandara tersebut masih ada. Jadi sahabat KICAP semua, kami dari Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengawasi, karena tugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah menjamin keselamatan nasional penerbangan kita. Jadi fungsi pengawasan dari Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 melalui para inspektur, kami mengawasi proses jika atau semua data dan informasi yang kami dapat untuk melakukan assessment, misalnya penilaian ya kan. Apakah ada prosedur yang dilanggar atau apakah ada step yang salah sebagai langkah kita untuk melakukan korektif jika ada tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur ya Cap ya. Betul sekali. Karena fungsi kita sebagai regulator. Mungkin itu. Kalau prosedur terkait RTA, RTB dan depot sudah sesuai dengan regulasi yang sesuai regulasi di peraturan keselamatan penerbangan sipil kita, yang diterapkan oleh operator. Jadi sahabat KICAP tentunya jangan panik, jangan membuat hal-hal yang menjadi tidak kondusif ketika terjadi RTA, RTB dan diversion. Masing-masing operator sudah mempunyai standar prosedur apa yang harus dilakukan terhadap pesawat, terhadap penumpang, ya kan. Nah, jika ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan dengan cepat, tentunya kami akan segera melaporkan kepada pimpinan. Karena bisa jadi dari prosedur yang ada perlu mendapat penanganan yang lebih lagi, sehingga memerlukan tindak lanjut atau penanganan. Mungkin itu sahabat KICAP terkait prosedur RTA, RTB dan diversion. Mungkin sobat KICAP nih belum tahu Mas apa yang dilakukan sama inspektur, khususnya inspektur kelaikan dan pengoperasian pesawat udara apabila terjadi RTA, RTB. Oke. Boleh jelaskan Mas? Tadi Chief Engineer kita Pak Putumanik sudah menyampaikan bahwa ketika ada kejadian mereka segera melaporkan kepada DGCA. Nah, itu yang selama ini kita monitor, kita awasi dari laporan yang kita dapat, kita evaluasi, kita lakukan istilahnya assessment ataupun melakukan istilahnya monitor langsung ya, Chief ya, ke lapangan ketika terjadi RTA, RTB ataupun diversion. Yang kita perlu pastikan apakah prosedur itu berjalan tadi kan ya. Betul. Berjalan. Misalnya dokumen yang mereka pakai tadi Chief kan bilang harus yang current. Nah, kita pastikan dokumen yang mereka pakai sebagai referensi waktu bekerja masih yang valid, masih yang update. Lalu spare part yang mereka pakai misalnya untuk menggantikan komponen, kita pastikan bahwa punya
authorized release certificate ya kan, atau part yang memang direkomendasikan oleh pabrikan. Jangan sampai part bodong istilahnya kan, atau personil yang melakukan kegiatan atau yang mensertifikasi personil yang qualified atau tidak. Itu diantara tugas kita yang inspektur ya kan di lapangan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa standar keselamatan kita tetap pada level yang tinggi. Seperti Kapten Adrian bilang tadi bahwa dunia penerbangan itu justru tingkat kecelakaannya paling kecil. Betul. Oke. Makanya sahabat KICAP jangan khawatir istilahnya di dalam menggunakan jasa transportasi perhubungan udara pesawat udara, di mana level safety-nya itu berlapis-lapis dalam Betul, Mas. dalam tingkat kontrol, dalam tingkat pengendalian dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas Eka ya. Berarti sebagai regulator Mas memonitor Betul. kejadian RTB ini hingga pesawat itu bisa serviceable kembali gitu Mas ya? Betul sekali. Nah, yang sebenarnya ketika adanya RTA, RTB ataupun diversion, hal yang menjadi concern kita itu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab ya kan? Itu yang menjadi concern kita. Sehingga ketika pesawat nanti dinyatakan serviceable kembali, ada tindakan preventif untuk kedepannya. Betul. Bisa jadi tidak terjadi hal yang sama, atau kita bisa melakukan improvement ya kan. Oh berarti kalau saat ini kita kejadian seperti ini, nanti langkah-langkah penanganannya biar cepet kayak apa ya. Nah, dari situ kita data dan informasi itu kita gunakan untuk melakukan improve terhadap safety kita. Itu jadinya itu. Hal yang penting juga setelah pesawat dilakukan perbaikan ataupun korektif, kita pastikan bahwa prosedur semua berjalan dengan ketentuan yang ada ya kan. Misalnya memang tadi beli Putu Manik mereka harus lewat tiga direksi ya. Iya, 3 direksi. Nah itu kita pastikan karena dokumennya di manualnya sudah men-state bahwa harus mendapat persetujuan dari 3 direksi dan mungkin harus dirilis oleh atau disertifikasi ulang bahwa pesawat tersebut sudah layak terbang oleh quality misalnya. Benar nggak quality-nya yang udah tanda tangan? Benar nggak? Itu kita pastikan. Selain tadi dari proses troubleshooting, dari proses penggantian spare part, pengerjaan, sampai kemudian pesawat dinyatakan rilis kembali terbang, apakah sesuai dengan prosedur dan manual yang sudah kami setujui melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mungkin itu kira-kira sahabat KICAP. Bagaimana dengan siapa proses koordinasi dilakukan saat terjadi RTB Mas untuk inspektur Mas? Oke, ini hal yang penting, komunikasi, koordinasi. Nah, berdasarkan SK Direktur Layak Udara dan Pengoperasian, setiap tahun itu biasanya ditunjuk masing-masing operator itu di wilayah itu ada PIC-nya. Nah, PIC tersebut berkoordinasi dengan pihak operator. Kalau kelayakan PAI namanya, kalau di daerah PAI membernya, Principal Airworthiness Inspector. Jadi sahabat KICAP di setiap airline tersebut ada yang namanya Principal Airworthiness Inspector, atau dari sisi operasi ada namanya POI, Principal Operation Inspector. Jadi antara kelayakan dan pengoperasian saling terkait untuk mengawasi dari sisi kelayakan dan operasi. Jadi kayak Captain mungkin lebih seringnya bertemu dengan Principal Operation Inspector. Kalau Pak Putu Manik mungkin seringnya dengan kita yang dari Kelaikan Udaraan. Jadi proses koordinasi itu kita berjalan secara intens. Istilahnya itu 24/7, jadi 24 jam 7 hari. Kita selalu keep in touch. Jadi setiap ada kejadian, pertama kita punya grup. Mungkin saat ini grup WA istilahnya kan, di sana ada chief engineer, ada quality, lalu para inspektor. Jadi ada kejadian langsung pada kesempatan pertama di share di grup. Nanti kita kalau ada hal-hal yang butuh penanganan cepat harus kita laporkan ke pimpinan.
Nah, misalnya kayak RTA, ternyata RTA-nya ngeblok taxiway cukup lama, otomatis kan ada penanganan yang agak kompleks, seperti nanti penumpangnya dari ruang tunggu cukup nggak, Iya, ya kan? Ada pesawat yang terdampak. Iya. Menyebabkan Nah, ini macet. harus stakeholder atau pimpinan kita harus cepat melakukan keputusan, mengambil keputusan, berkoordinasi dengan penyelenggara bandara kan, KAirNAV, sehingga hal-hal tersebut yang pastinya pimpinan kita harus monitor juga, khususnya Pak Kautban ya kan, kalau di wilayah kita Pak Kautban harus cepat terinformasi, sehingga mitigasi apa yang harus kita lakukan itu cepat. Karena setiap kejadian RTA, RTB semakin menambah permasalahan itu seperti itu biasanya. Betul. Kayak di ruang tunggu mereka udah telat terbangnya, istilahnya menunggu perbaikan, di ruang tunggu nggak ada tempat duduk. Betul. Itu yang menyebabkan mungkin sebenarnya tadi penumpangnya baik-baik aja, tapi ketika ditambah situasi yang kurang kondusif membuat mereka semakin Resah. kesal apa gitu. Memang perusahaan pun tidak mudah ya, ketika mereka harus memutuskan RTA, RTB, mereka banyak hal yang harus dipertimbangkan dari segi mungkin berdampak ke cost, ya kan? Cost. Lalu mungkin kayak Kapten Andrea, mungkin ketika terjadi RTB dan harus lakukan perbaikan jam terbang, mungkin ada namanya duty time, ya kan? Flight time, ya kan? Mereka harus memperhitungkan itu. Jadi kalau situasi tersebut terjadi, makanya harapan kita kepada pengguna jasa penerbangan, sahabat tiket, untuk bisa memahami sehingga terjadinya RTA, RTB dapat terkendali gitu. Karena pertimbangan yang paling tinggi adalah safety. Kayak tadi kan terjadinya kembali ke RTB, tentunya perusahaan mempertimbangkan keselamatan. Betul. Bisa jadi ada penumpang yang tiba-tiba serangan jantung kan. Iya, Serangan jantung, medical reason, Iya. emergency karena medical reason. Kalau dilanjutin bisa aja sebenarnya, tapi kemungkinan meninggal penumpang di pesawat ya kan. Tapi kalau tidak dilakukan pendaratan, kalau misalnya masih bisa kita lakukan pendaratan, mungkin akan terselamatkan. Oke. Ini akan menentukan reputasi perhubungan kita, menentukan reputasi perusahaan. Benar kan? Iya. Ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Oke. Mungkin itu untuk alasan yang sangat penting mengapa terjadinya RTA, RTB dan diversion. Jadi Sobat Kicap, ada banyak koordinasi dari pihak engineer, pilot, inspektur untuk menyelesaikan kejadian RTA, RTB ini sehingga pesawat bisa serviceable kembali gitu ya Mas. Captain, ada cerita atau pengalaman nggak Captain terkait RTA, RTB ini selama terbang gitu ya? RTB pernah sekali. Boleh ceritakan Captain? Ya. Agak detail nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Jadi tanggal 26 Desember 2022 saya masih ingat betul itu, flight dari Jayapura, kita rutenya Jayapura Makassar. Waktu itu konfigurasi pesawat penuh, kargo juga ada banyak. Kondisi airport juga waktu itu slide trend ya. Informasi cuaca, jadi sebelum kita terbang itu kita ada ngumpulin semuanya, data-data, fakta-faktanya bagaimana, kondisi airport seperti apa, destination seperti apa. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan, PIC menyimpulkan bahwa saya akan membawa fuel sekian. Nah kita sudah hitung-hitung nih, udah masuk, tutup pintu seperti biasa, take off station, udah mau persiapan take off. Begitu kita rolling take off, Etinos, kemudian airborne lift off, kita terbang waktu itu menggunakan flap 15. Flap itu lifting devices ya, jadi alat bantu buat biar pesawat itu bisa terbang. Daya angkat ya. 15 dari waktu kita retreat flaps dari 15 ke 5 normal, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah dari 5 ke 1 ini ada sedikit malfunction. Beruntung di pesawat Boeing ya kita punya asymmetric protection, dia itu bakal mengstop pergerakannya manakala ada perbedaan antara kiri sama yang kanan. Jadi buat menghindari roll yang berlebihan, jadi dia stop, berhenti di situ akhirnya. Nah itu adalah salah satu kondisi malfunction flight control.
Nah, kami melaksanakan sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Nah, di Lion Air kami menerapkan ada istilahnya 4DEC. 4DEC itu ada 6 yang harus kita laksanakan sebelum sebelum mengambil kesimpulan. Jadi yang pertama adalah fakta, yang F itu adalah fakta. Kita kumpulkan fakta-fakta bahwa kami mengalami malfunction flight control. Yang kedua, fakta-faktanya ya kami mengumpulkan informasi-informasi banyak-banyaknya. Ya, bisa di waktu itu saya tanya di Sentani Tower request weather. Kemudian saya tanya lagi yang di Biak seperti apa, kemudian saya tanya lagi yang di ujung destinasi seperti apa. Dengan kondisi flight control seperti itu, tidak memungkinkan kami untuk naik ke ketinggian yang diharapkan. Jadi mau nggak mau kendalanya adalah di bahan bakar. Kami hitung-hitung tuh, wah kami nggak memungkinkan nih. Itu udah masuk di opsi ya. Opsi-opsinya ada 3. Kami kembali RTB, atau kami diversion, atau kami melanjutkan. Nah, di 3 ini masing-masing ada risk and benefitnya. Risk benefitnya kalau kami lanjutkan seperti apa, kalau kami divert seperti apa, kalau kami kembali seperti apa. Nah, decide, TIC decide. Oke, data-data semua sudah terkumpul dengan kondisi seperti ini dan kondisi di Jayapura waktu itu slide trend. Kami hitung performa buat landing. Jadi ada hitung-hitungannya. Di buku kita sudah dipandu, kita punya QRS, Quick Reference Handbook. Di situ ada hitung-hitungannya dengan kondisi malfunction seperti ini, dihitung dengan kondisi bandara misalnya weight condition, dengan menggunakan flap yang ada kami bisa landing dengan jarak sekian. Kami itu cukup, cap kita cukup nih buat RTB. Tapi dengan catatan limitasi kita masih ada. Kita landing itu ada aturan-aturannya, jadi kita nggak boleh melanggar limitasi. Maksimum landing weight kita ada. Landing weight ya. Kita ada maksimum landing weight yang nggak boleh dilanggar. Karena baru terbang fuel masih Terbang, banyak. fuel masih banyak dan range-nya jauh. Mau nggak mau kan landing weight-nya nggak masuk nih. Iya. Oke, kita hitung berapa menit kira-kira holding. Kita hitung dengan fuel use-nya berapa, fuel burn berapa. Oke, 40 menit ya kita landing. Oke. PIC decide kita holding di point, ada namanya initial approach di sana, namanya point to area ya. Ketinggian buat approach adalah 4000. Pertimbangan waktu itu kita menggunakan tinggi aja nggak apa-apa dengan pertimbangan traffic yang mau masuk ke Jayapura bisa tetap masuk. Nah, jadi kita nggak ngeblok runway dan lain-lain, kita juga nggak ngeblok traffic yang mau masuk ya. Jadi PIC decide kita holding di situ sambil burning fuel. Kemudian di E yang tadi 4DEC, yang E adalah evaluate. Kita mengevaluasi lagi bagaimana ini dengan kondisi seperti ini burning fuelnya seperti apa, udah bisa belum masuk. Oke, ini udah bisa nih Cap. Nah, baru setelah itu kita mendarat dan C yang terakhir adalah kita cek lagi. Jadi dalam melaksanakan suatu abnormalities atau irregularities semuanya di tiap maskapai sepertinya ada panduan-panduannya. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kita mendarat dengan berat waktu itu limitasi 713 ton, kita mendarat dengan berat 70,8, jadi aman, jadi nggak ada dilanggar. Berarti Captain melakukan di sisi RTB untuk RTB safety ya, betul. keselamatan ya. Betul. Dengan beberapa pertimbangan tadi kan, flight control malfunction. Istilahnya apa sih? 4DEC. Nah, di dalam 4DEC itu sendiri factual, optionsnya apa, risk benefitnya bagaimana, decide, kemudian kita evaluasi lagi, setelah itu kita cek. Nah, di tengah-tengah itu pada saat Captain sudah decide, ada lagi namanya 5C. 5C itu ya communication kepada C yang pertama adalah cockpit crew. Kita berdua deal dulu nih gimana, sepakat nggak kita buat kembali nih dengan kondisi ini? Oke, sepakat. Nah, baru kita panggil kita kontak controller, kru controller kita kontak. Oke, saya akan kembali. Saya ambil decide to RTB, kemudian kita kembali. Yang ketiga adalah kita menyampaikan kepada company. Jadi di tiap-tiap stasiun kita punya company radio frekuensi, kita kontak bahwa saya akan kembali, decide kembali, mohon bantuan arrange penumpang dan lain atau kontak stakeholder terkait. Yang selanjutnya adalah kita sampaikan tuh ke cabin crew. Kita mengalami seperti ini, situasi under control.
mau saya apa yang sini yang announce gitu kan. Iya. Biasanya gitu. Oh kalau ke sini udah biar captain yang announce ke belakang, misalnya kita announce ke belakang. Nah setelah itu baru kita sampaikan ke customer PEX kita tentunya. Jadi ada step-stepnya. Ada step-stepnya nggak sembarangan. Jadi nggak langsung sembarangan tiba-tiba langsung balik, nggak bisa seperti itu. Gitu. Dan respon penumpang gimana Cap saat itu? Cap? Ya alhamdulillah nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain ya? Kita landing malah makasih Pak kita udah landing gitu. Oh iya. Siap. Udah gitu aja sih. Oke, Cap. Terima kasih ceritanya, Captain. Ya, kalau misalkan dari beli Manik nih, ada gak pedoman untuk pesawat ini bisa terbang kembali gitu? Beli. Untuk pedoman tentunya ada, karena kita dalam melakukan troubleshoot itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya dasar untuk troubleshoot itu apa. Kalau di Airbus itu ada PFR, pesawatnya akan bicara sendiri lewat kertas itu, saya sakit apa gitu. Kalau di Boeing itu ada fault code seperti itu yang kita byte, seperti itu fault isolation manual ya. Kemudian FVM. Terus berdasarkan TSM itulah kita melakukan rektifikasi. Itulah pedoman, ibaratnya agama, itulah kitab suci saya di dalam melakukan suatu perawatan pesawat gitu. Jadi lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Di sana kan ada namanya safety precaution, ada warning dalam melakukan suatu maintenance. Nah, di situ yang maksud saya kita lakukan perintahnya, jauhi larangannya seperti itu, dan bisa dipastikan dengan mengikuti itu problem akan solve seperti itu, karena sudah dipikirkan oleh pabrikan ketika kita mengikuti manual atau troubleshooting manual itu pasti akan solve problemnya seperti itu. Jika pun semisal kita di kami itu seumpama ada problem yang tidak solve, tentunya kami akan melakukan report, meminta advice ke Boeing-nya langsung atau ke Airbus-nya langsung atau ke ATR-nya langsung seperti itu. Langsung kita minta advice karena kita udah melakukan step ini sesuai dengan yang ditetapkan di manual Anda, tapi ternyata masih belum seperti itu untuk pedoman kami seperti itu. Kalau dari sisi inspektur ya, ada Mas? Mungkin hampir sama dengan yang disampaikan Pak Cip, bahwasanya kami dari Otoritas Bandar Udara sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ya, memastikan tadi mereka sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan PSM, troubleshoot manual, lalu FIM, fault isolation manual, apakah itu sudah dijalani sesuai prosedur. Lalu kita lihat nih dari proses pengerjaannya seperti apa. Pernah ada kejadian misalnya mereka ada belum lama ini kejadian misalnya RTA ya, di reportnya mereka bilang clean up and reposition. Harusnya kan ketika mereka melakukan clean up pasang lagi ke semula kan, tanpa harus melakukan reposition harusnya kan. Jadi pekerjaan antara pekerjaan sama report itu nggak sama gitu. Makanya kita pastikan bener nggak. Kalau misalnya sudah di clean up kan biasa gitu, clean up pasang lagi berfungsi atau enggak kan, dites bekerja dengan baik atau enggak, kembaliin. Tapi tidak dengan reposition. Tapi dalam laporan mereka ada repositionnya, sehingga itu yang kita cek misalnya laporannya. Lalu komponen yang dipakai tadi kan sudah sesuai belum, ada ARC-nya enggak. Biasanya pimpinan kami kan saat ini tuh mereka background-nya orang kelayakan. Beliau sangat paham itu. Jadi ketika ada hal yang, karena mereka mantau tuh progres pekerjaan, pesawatnya udah sampai mana ya pekerjaannya, mereka lihat itu. Oh ternyata ini kok ada aneh gitu kadang. Kita tak tahu nih, kita aneh nih. Kadang nggak nyambung gitu loh corrective action-nya antara yang dikerjain sama yang dilaporin. Gitu. Makanya itu tugas kita yang inspektur di lapangan, mensinkronkan, jangan sampai nanti dirilis tetap salah yang dikerjakan gitu kan. Oke itu. Lalu tadi kita mengacu kepada
manual perusahaan seperti apa ketika merilis pesawat, step-stepnya apa aja udah dijalanin belum sampai pesawat itu serviceable. Lalu tanggung jawab setelah itu ada lagi tuh, misalnya ada yang namanya dalam CSR kita itu ada namanya istilahnya SDA. Ya. Nanti mereka harus lapor, lakukan Itu by di kita by quality. by quality. By quality, Nah, ya. ada misalnya masing-masing operator itu punya prosedur yang mengacu kepada misalnya pertama manufacture, maintenance manual, ya kan? Iya. Maintenance program, lalu dan standar prosedur yang lain lah terkait proses pedoman untuk merilis pesawat, Pesawat itu ya. sampai serviceable ya, Iya, sampai betul. serviceable, disertifikasi kembali atau return to service. Yes. Ya, yang penting dipatuhi aja step-stepnya sesuai dengan Iya, betul. maintenance manual, aircraft maintenance manual atau maintenance prosedur. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau untuk dari sisi Baik. inspektur ya, apa yang harus kami make sure di lapangan. Iya. Baik Sobat Kicap, tadi kita udah mendengar penjelasan dari prosedur, terus cerita dari Kapten Andri juga terkait RT-RTB, terus pedoman untuk pesawat itu bisa serviceable kembali gimana. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita mau nanya pertanyaan terakhir nih, Blimanik sama Kapten terkait gimana sih tanggapan Blimanik sama Kapten terhadap Kicap ini dan harapannya ke depan gimana untuk Kicap. Monggo dari siapa dulu? Blimanik dulu. Terima kasih Pak Haikal. Sobat Kicap, saya sangat appreciate dengan adanya podcast ini. Besar harapan saya melalui Kicap ini bisa memberikan knowledge, kemudian bisa memberikan informasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara. Harapan kami sama seperti Pak Arpandi tadi dan Pak Haikal agar tetap tenang, percayakanlah kepada kami di sini yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Betul. Karena selain dari SOP yang ada di benak saya ketika merilis pesawat, saya di sana tanda tangan pesawat, I hereby certify that this aircraft has been maintained follow civil aviation safety regulation and safe for operation, seperti itu. Jadi selain dari SOP yang ada di benak saya adalah ini penumpangnya ada ayah ibu saya, ada anak istri saya, bahkan kebetulan adik-adik saya mempunyai beberapa adik-adik saya yang kebetulan jadi pilot juga, dan saya berpikir mereka yang menerbangkan. Jadi selain SOP ada motivasi saya bekerja di sini seperti itu kurang lebih. Jadi kita lebih ada sedikit tidaknya gambaran motivasi kami sebagai engineer seperti apa, seperti itu, dan itulah yang sudah saya tanamkan ke rekan-rekan junior saya di lapangan agar mereka lebih komit dan menjalankan SOP itu, seperti itu. Dan mudah-mudahan momen Kicap ini bisa berkelanjutan, yang nantinya bisa tercapai apa yang diinginkan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arpandi dan Pak Haikal, supaya penumpang lebih tertib, semua dunia aviasi kondusif di Indonesia. Apalagi di sini kita kebetulan di Bali, yang notabene-nya Bali adalah etalase internasional. Jadi bukan saja dari Indonesia yang masyarakat Indonesia yang istilahnya menggunakan jasa bandara di sini, tentunya di dunia internasional pun juga menggunakan jadi sorotan juga, ya seperti itu. Nanti dunia itu untuk Indonesia itu Bali dulu. Betul, seperti itu sih kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Kapten Andri. Oh iya. Terima kasih ya atas kesempatannya kami. Senang sekali dengan adanya podcast yang memberikan sharing knowledge. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya penerbangan kita itu adalah yang paling aman. Tadi saya sudah bukakan datanya. Penerbangan kita itu adalah yang paling aman. 0,0-nya ada 6.
fatal accident rate-nya. Dengan adanya podcast seperti ini ya, besar harapannya masyarakat jadi teredukasi, jadi tidak lagi kita dengar bahwa mau terbang jadi takut gitu Pak. Fakta-faktanya adalah 40% memang mereka takut nih. Dia nggak tahu bahwa di depan kita itu semuanya udah, sebelum pesawat itu terbang tadi udah disampaikan sama Li juga, banyak tahapan-tahapan yang sudah dilewati, mulai dari tahapan training, persiapan dan lain-lain, sampai kita pesawat ini dinyatakan layak terbang, sampai pesawat dinyatakan closed door pun masih boleh dibuka, boleh kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, contoh ada yang sakit dan lain-lain. Jadi semuanya ada bom jok ada juga, bom trip dan bom jok lain-lain. itu yang Bom jok ya itu yang Itu, itu bom jok tuh kita ini juga Iya, sama itu. masyarakat tuh jangan bercanda masalah bom. Iya. penting. Penting ya. Pesawat bisa RTA. bisa bisa RTA, bisa RTB, bisa divert gara-gara Iya, itu bom juga jok, jangan faktor sampai. yang tadi non teknis tadi gitu. Betul. Akan sangat merugikan ya Cap ya. Sama benar. Itu masuk dalam kategori unruly passenger sih. Unruly passenger. Ketertiban ya. Betul, Mengganggu ketertiban. ketertiban dan keamanan kalau bom. Betul. Jadi mudah-mudahan KICAP bisa terus nambah mengedukasi buat rekan-rekan, bukan cuma di Bali tapi semuanya melihat podcast ini. Itu aja. Terima kasih. Baik Sobat KICAP, itulah pembahasan kita terkait RTA dan RTB. Intinya RTA-RTB ini kejadian yang tidak bisa diprediksi, sifatnya juga emergensi, tapi punya keterkaitan dengan hal safety. Jadi kita tuh sudah melakukan rektifikasi sesuai prosedur yang ada ya Cap ya. Iya. Ya beli sesuai prosedur yang ada, SOP yang ada. Jadi untuk penumpang, untuk Sobat KICAP yang mengalami kejadian RTA, RTB, tetap tenang dan jangan panik. Sebelum saya tutup, saya mau makasih sama Bli Manik dan Kapten Andri udah menyempatkan waktunya. Sangat-sangat terima kasih Terima kasih. datang ke KICAP ini, dan Mas Arpandi. Ya itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KICAP. Salam KICAP. Salam.